Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kengerian Duyu telah mencapai puncaknya, dan di hadapan tangan emas keunguan yang tak terbendung, dia tahu bahwa dia harus berjuang untuk hidupnya. Proyeksi suci penakluk jahat. Dia dengan cepat membuat segel tangan, diikuti oleh Nas Chen Sol putih yang tingginya sekitar setengah kaki segera terbang keluar dari atas kepalanya. Nas Chen Sol memiliki kemiripan yang kuat dengan Duyu, dan begitu muncul, ia membuka mulutnya dengan mendesak untuk mengeluarkan bola esensi darah emas yang berkilauan. Pada saat bola esensi darah dikeluarkan, wajah muda Duyu tiba-tiba menjadi keriput dan layu, seolah-olah dia langsung menua lebih dari 10 tahun, dan matanya juga menjadi benar-benar kosong dan tidak berjiwa. Pada saat yang sama, sosok humanoid putih yang tingginya lebih dari 100 kaki muncul di belakang Nas Chen Sol, berdiri di udara tepat di atas Duyu. Sosok humanoid raksasa itu sejelas orang yang sebenarnya, tetapi fitur wajahnya benar-benar kabur. Itu mengenakan satu set jubah ilmiah putih dengan topi ilmiah di kepalanya, dan seluruh tubuhnya memancarkan ledakan energi yang murni yang tak terlukiskan. Namun, proyeksi raksasa itu hanya melayang di udara seolah-olah tidak mampu bergerak. Duyu menunjuk ke atas, dan bola esensi darah emas langsung meledak, membentuk rune emas besar yang menghilang ke tubuh proyeksi dalam sekejap. Semburan cahaya tembus cahaya melintas di atas wajah proyeksi, setelah itu serangkaian fitur wajah yang sangat berwibawa muncul. Pada titik ini, tangan emas keunguan besar itu hanya berjarak sekitar 70 kaki dari proyeksi putih. Di hadapan kekuatan menakutkan yang menimpanya, tubuh proyeksi mulai sedikit kabur, seolah-olah akan hancur menjadi kehampaan. Tepat pada saat ini, proyeksi putih itu tiba-tiba membuka matanya untuk memperlihatkan sepasang pupil perak, lalu mengangkat tangan ke atas sebelum melakukan gerakan meraih. Semburan kabut putih segera keluar dari lengan bajunya, lalu berubah menjadi tangan putih besar yang berbenturan keras dengan tangan emas keunguan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat keduanya bentrok, mengirimkan gelombang kejut yang kuat ke segala arah, menyebabkan seluruh penghalang cahaya bergetar hebat. Namun, tangan emas keunguan itu hanya berhenti sesaat sebelum menghancurkan tangan putih raksasa itu dan terus turun. Namun, selama penundaan sepersekian detik ini, dua harta di atas Duyu langsung muncul di depannya, lalu mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan secara serempak. Proyeksi suci mengangkat tangan untuk menyulap kuas besar 5 warna, yang dicelupkan ke dalam cairan perak tak dikenal di batu tinta sebelum disadap ke halaman buku giok. Semburan nyanyian Buddhis terdengar ketika 5 warna cemerlang meletus dari buku giok, diikuti oleh rune perak yang tak terhitung jumlahnya melonjak dalam hiruk-pikuk, menyatu untuk membentuk rune raksasa yang berukuran sekitar 1 hektar. Tangan ungu besar itu meraih rune perak besar seperti 5 kait baja, sementara semua ki asal dunia di dalam seluruh penghalang cahaya melonjak ke arah rune raksasa dalam hiruk-pikuk, menyebabkannya membengkak hampir setengah dari ukuran aslinya. Cahaya emas dan perak menyala dengan keras, dan tangan emas keunguan untuk sementara dibuat tidak dapat turun lebih jauh. Menarik, tapi jika hanya itu yang kamu punya, maka itu tidak akan cukup untuk menghentikanku, Han Li terkekeh sambil menunjuk jari. Segel mantra yang hampir transparan menghilang ke udara tipis dalam sekejap, mengikuti pola roh perak di ujung jari tangan emas keunguan raksasa berkumpul untuk membentuk formasi yang mendalam. 5 bola cahaya keemasan menyilaukan muncul dari formasi, kemudian membengkak secara drastis hingga masing-masing berukuran sekitar 10 kaki, kemudian digabungkan menjadi satu untuk menciptakan pusaran emas besar. Tiba-tiba, ledakan kekuatan yang luar biasa melonjak keluar dari pusaran, dan di hadapan kekuatan yang sangat besar ini, rune perak besar tidak dapat menahan diri lebih lama lagi. Rune perak dihancurkan di tengah dentuman tumpul,
Setelah itu kekuatan yang luar biasa jatuh ke arah proyeksi putih tanpa hambatan lebih lanjut. Ruang di bawah bengkok, dan proyeksi putih raksasa langsung meledak. Raungan kesedihan terdengar saat Nas Chen Sol putih yang tidak jelas terbang ke bawah sebagai bola cahaya putih, kembali ke tubuh fisik Duyu. Tubuh tak bernyawa Duyu segera dihidupkan kembali, tetapi begitu dia bangun kembali, dia memuntahkan beberapa suap esensi darah, dan auranya juga menjadi sangat lemah. Jelas bahwa penghancuran proyeksi putih telah sangat merusak Nas Chen Sol-nya juga. Tangan emas keunguan raksasa merentangkan jari-jarinya untuk menutupi seluruh tubuh Duyu di bawahnya, dan udara di sekitar Duyu tiba-tiba mengencang, di mana dia benar-benar tidak bisa bergerak. Wajahnya langsung menjadi tanpa warna, tapi tepat pada saat ini, tangan emas keunguan raksasa itu tiba-tiba berhenti di tempatnya. Pusaran emas menghilang dalam sekejap, tetapi kekuatan besar masih dilepaskan oleh tangan besar itu, mengunci Duyu dengan kuat di tempatnya. Pada titik ini, hasil dari pertempuran itu terlalu jelas. Karena gangguan penghalang cahaya pelindung, tetua Gu dan yang lainnya tidak dapat merasakan kekuatan tak terduga yang terkandung dalam serangan terakhir Han Li, tetapi fakta bahwa Han Li telah menghancurkan proyeksi suci Duyu dan harta yang kuat dengan serangan yang tampak acuh tak acuh, secara alami sangat mencengangkan bagi mereka. Pada saat itu juga, semua tetua kota Deep Heaven sampai pada kesimpulan luar biasa yang sama. Sementara itu, pria berambut kuning dan wanita mengerikan itu benar-benar tercengang. Mereka sangat menyadari betapa kuatnya Duyu, yang membuat hasil ini semakin luar biasa bagi mereka. Sedangkan untuk Taois Xie dan Silver Moon, ekspresi mereka sama sekali tidak berubah. Han Li sudah maju ke tahap Grand Ascension, jadi akan jauh lebih mencengangkan bagi mereka jika dia tidak bisa menghancurkan kultivator integrasi tubuh dengan satu serangan. Pada saat ini, Han Li menilai dua harta yang telah dipanggil Duyu daripada memperhatikan Duyu sendiri. Karena tidak lagi dikendalikan oleh pemiliknya, baik buku giok dan batu tinta telah meredup secara gratis, tetapi mereka masih berputar di sekelilingnya seperti sepasang makhluk hidup. Han Li melambaikan tangan ke arah sepasang harta karun itu, dan ledakan kekuatan tak terlihat yang sangat besar segera menimpanya. Akibatnya, keduanya ditarik ke dalam genggamannya sebagai dua bola cahaya spiritual. Begitu mereka ditangkap oleh Han Li, mereka mulai menggeliat dan melompat seolah ingin melarikan diri, tetapi bukannya marah karena ini, Han Li malah sangat gembira. Dia menggosok sepasang harta di antara tangannya, dan cahaya spiritual yang memancar langsung padam, setelah itu jatuh di tangannya. Aku akan menyimpan dua harta ini, kamu bisa datang dan mengambilnya setelah kamu maju ke tahap Grand Ascension, kata Han Li kepada Duyu, lalu menyimpan sepasang harta itu sebelum tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di samping Penatua Gu dan yang lainnya, dan Han Li muncul kembali. Rekan Taois Han, apakah kamu sudah mencapai tahap Grand Ascension? Penatua Gu buru-buru bertanya dengan suara panik. Semua orang juga segera mengalihkan perhatian mereka ke arahnya. Hehe, aku memang cukup beruntung untuk berhasil dalam terobosanku beberapa bulan yang lalu, jawab Han Li dengan senyum tipis, lalu melepaskan aura tahap Grand Ascension. Semburan tekanan spiritual yang mengancam untuk menghancurkan semua hal langsung turun ke seluruh aula, dan semua kultivator integrasi tubuh di aula terpaksa tersandung ke belakang. Kamu benar-benar telah maju ke tahap Grand Ascension. Kakak Han, tidak, Senior Han, maafkan aku atas kekasaranku. Meskipun Penatua Gu sudah mengetahuinya sendiri, menerima konfirmasi dari Han Li dan merasakan auranya yang menakutkan masih cukup mengejutkan, dan bahkan suaranya sedikit bergetar saat dia buru-buru membungkuk dalam-dalam setelah memantapkan dirinya. Semua tetua lainnya juga membungkuk hormat dengan ekspresi kaget dan gembira di wajah mereka, sementara pria berambut kuning dan wanita mengerikan itu benar-benar bingung apa yang harus dilakukan.
Namun, ketika Han Li melemparkan tatapan dingin ke arah mereka, mereka segera bergidik sebelum juga mengulurkan busur yang ketakutan, sangat kontras dengan kesombongan yang telah mereka tunjukkan sebelumnya. Han Li hanya melambaikan tangan, dan berkata, "Saya belum memberi tahu siapapun tentang terobosan saya, jadi tidak ada dari Anda yang harus disalahkan." Elder Gu dan yang lainnya sangat lega mendengar ini, dan baru kemudian mereka berani berdiri tegak lagi. "Terima kasih atas kebaikanmu, Senior Han." Sebaliknya, wajah pria berambut kuning dan wanita mengerikan itu benar-benar tanpa warna, dan mereka tampak seperti baru saja melihat hantu. Tidak heran jika mereka menunjukkan reaksi seperti itu. Bagaimanapun, mereka baru saja menyinggung seorang kultivator Grand Ascension baru, dan orang yang kemungkinan besar akan menjadi satu-satunya kekuatan penuntun bagi ras manusia dan iblis selama puluhan ribu tahun yang akan datang. Pada saat ini, tangan emas keunguan di dalam penghalang cahaya menghilang, dan Du Yu ambruk ke peron, kekurangan energi untuk mengumpulkan bahkan satu kata pun. Han Li melirik Du Yu, lalu menoleh ke pria berambut kuning itu, dan berkata, "Bawa rekan Taois Du pergi, dan beritahu para tetua di Pulau Suci bahwa murid-muridku tidak boleh digunakan sebagai umpan meriam. Namun, jika mereka membutuhkan layanan saya untuk apapun, saya akan dengan senang hati membantu." "Kami pasti akan menyampaikan pesannya, Senior Han. Kami akan pergi sekarang," pria berambut kuning itu buru-buru berkata sambil membungkuk dalam-dalam lagi. Wanita mengerikan itu juga dengan cepat menimpali. Han Li mengangguk sebagai jawaban sebelum melambaikan tangan yang menolak, dan baru kemudian mereka berdua berani terbang ke peron. Mereka kemudian membantu Du Yu berdiri sebelum buru-buru berangkat dari ruang perdebatan. Adapun dua harta Du Yu yang diambil Han Li, mereka bahkan tidak berani menyebutkannya. Menyusul kepergian utusan Pulau Suci, Han Li menoleh ke tetua sambil tersenyum, dan berkata, "Maafkan saya, sesama Daois, saya telah pergi cukup lama dan harus kembali untuk memeriksa murid-murid saya. Jika ada yang ingin kamu diskusikan denganku, tolong kunjungi aku besok." "Tentu saja, pasti perjalanan yang panjang bagimu untuk kembali ke kota, jadi sudah sepantasnya kami memberimu waktu untuk beristirahat dan mengunjungimu nanti, Senior Han. Memang, saya harap Anda tidak akan menolak audiensi dengan kami ketika saatnya tiba." Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat melihat tampilan penuh hormat Penatua Gu dan Biksu Buddha Jin Yue, dan dia hanya memberi hormat perpisahan sebelum pergi dengan Silver Moon dan yang lainnya. Peri Silverlight memandang dengan ekspresi kosong untuk waktu yang lama sebelum bergumam dengan suara yang nyaris tak terdengar, "Jadi dia benar-benar berhasil maju ke tahap Grand Ascension, sepertinya Sister Silver Moon benar-benar telah memilih orang yang tepat kali ini." Suaranya dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi juga sedikit kesedihan. Adapun semua tetua yang telah mendukung penyerahan Hai Yue Tian ke Pulau Suci, mereka semua merasa sangat takut sekarang karena telah ditentukan bahwa Han Li adalah seorang kultivator Grand Ascension. Jika Han Li mendengar tentang sikap yang telah mereka ambil dan memutuskan untuk membalas dendam, maka mereka pasti akan berada dalam dunia yang bermasalah. Sementara itu, ketika kelompok Han Li muncul di luar aula, Silver Moon tiba-tiba tersenyum, dan bertanya, "Apakah kamu akan membiarkan utusan Pulau Suci pergi semudah ini, Kakak Han? Apakah kamu tidak khawatir mereka akan memendam kebencian dan berkomplot melawanmu? Dengan statusku saat ini, mereka akan berterima kasih kepada bintang keberuntungan mereka jika aku tidak memendam kebencian terhadap mereka, tidak mungkin mereka berani berkomplot melawanku," jawab Han Li. Bahwa Du Yu mampu memanifestasikan proyeksi suci, jadi dia jelas bukan kultivator integrasi tubuh biasa, tidakkah kamu takut dia juga akan maju ke tahap Grand Ascension di masa depan? Silver Moon terkekeh. Mengesampingkan apakah dia akan dapat maju ke tahap Grand Ascension, bahkan jika dia berhasil,
itu hanya akan menjadi ketidaknyamanan kecil bagiku, jawab Han Li dengan percaya diri. Bahkan di tahap integrasi tubuh akhir, dia bisa memastikan pertahanan diri terhadap makhluk tahap kenaikan agung. Sekarang dia sendiri telah maju ke tahap Grand Ascension, dia secara alami tidak akan takut pada makhluk lain dengan kaliber yang sama. Itu benar. Yang terpenting, dengan statusmu saat ini, tidak pantas bagimu untuk membungkuk untuk berkomplot melawan sekelompok kultivator integrasi tubuh, Silver Moon terkekeh. Hehe, itu juga benar, jawab Han Li, tetapi dia tahu bahwa jika utusan Pulau Suci itu benar-benar menjadi ancaman baginya, dia akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu, bahkan jika hal itu tidak pantas bagi seseorang dengan statusnya. Beberapa jam kemudian, Han Li duduk di kursi utama aula yang terletak di lantai atas pagoda tempat dia tinggal. Hai Yue Tian dan Qi Lingzi berlutut di depannya bersama sekitar selusin murid mereka, dan semua sangat bersemangat. Tidak perlu formalitas. Aku bisa melihat bahwa kalian berdua tidak mengendur, kalian berdua telah membuat kemajuan yang baik dalam kultivasi kalian, kata Han Li sambil menyapukan lengan baju ke udara untuk membantu semua orang berdiri. Selamat telah maju ke tahap Grand Ascension, Guru. Ini tidak hanya merupakan berkah besar bagi kita semua murid, ini juga merupakan keberuntungan besar bagi seluruh umat manusia, kata Qi Lingzi dengan hormat. Mereka telah hidup dalam ketakutan terus-menerus karena kedatangan utusan Pulau Suci yang sudah dekat, tetapi bukan hanya utusan yang ditakuti tidak datang, tuan mereka malah kembali, dan segera memberi tahu mereka bahwa dia telah maju ke tahap Grand Ascension. Kontras yang begitu besar secara alami memenuhi hati Qi Lingzi dan Hai Yue Tian dengan kegembiraan. Selama ketidakhadiran Han Li, Qi Lingzi telah berkembang ke tahap transformasi dewa akhir, sementara Hai Yue Tian juga baru saja maju ke tahap transformasi dewa. Mereka berdua dapat membuat kemajuan yang begitu cepat sebagian karena bakat kultivasi mereka yang luar biasa, tetapi juga berkat sejumlah besar pil yang ditinggalkan oleh Han Li sebelum kepergiannya. Dengan kekayaan Han Li yang sangat besar, dia dapat dengan mudah meninggalkan dua muridnya pil yang cukup baik untuk kultivasi mereka, maupun untuk terobosan. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa maju ke titik ini dengan mudah. Senyum tipis muncul di wajah Han Li, dan dia berkata, saya cukup beruntung telah berhasil menerobos ke panggung Grand Ascension. Jika bukan karena upacara perayaan adat yang diadakan oleh setiap ras pada tahap Grand Ascension baru muncul. Saya cenderung merahasiakan ini. Kalian berdua tidak perlu melakukan apapun sebelum pengumuman resmi, kirim saja beberapa orang untuk menyampaikan pesan kepada tokoh penting dalam umat manusia sehingga semua sesama Daois akan memiliki cukup waktu untuk memastikan kehadiran mereka. Upacara akan diadakan setahun dari sekarang di kota Deep Heaven. Iya, Tuan, jawab Qi Lingzi dan Hai Yue Tian serempak. Ngomong-ngomong, di mana rekan Taois Ice Phoenix dan Bai Guoer? Kenapa mereka tidak ada di sini? Han Li tiba-tiba bertanya. Bai Guoer kembali setelah berakhirnya kesengsaraan iblis, tetapi dia melakukan perjalanan dengan beberapa teman beberapa tahun yang lalu, dan dia kadang-kadang mengirimkan beberapa surat kembali kepada kami. Adapun senior Ice Phoenix, dia berkelana sendiri ke dunia primordial beberapa dekade yang lalu. Dan kami belum menerima kabar apapun darinya. Namun, dia meninggalkan kami dengan lampu jiwa sebelum kepergiannya, dan itu menunjukkan bahwa dia masih hidup dan sehat, jawab Qi Lingzi. Dunia purba adalah tempat yang sangat besar, jadi tidak jarang bahkan seseorang tinggal di sana selama beberapa abad. Rekan Taois Ice Phoenix pasti memiliki alasannya sendiri untuk memulai perjalanan ini, jadi tidak perlu khawatir. Sebaliknya, Bai Guoer menjadi sedikit sembrono di sini, esensi sejati tubuh esensi esnya akan sangat bermanfaat bagi mereka yang juga menggunakan seni kultivasi glasial, sehingga dia dapat dengan mudah menjadi sasaran orang-orang jahat. Kirim pesan padanya segera untuk mendapatkan dia untuk kembali,
Han Li menginstruksikan saat alisnya sedikit berkerut. Maafkan saya karena tidak mempertimbangkan ini sendiri, Tuan, saya akan segera menyelesaikannya, Qilingzi buru-buru menjawab. Setelah itu, dia mengeluarkan instruksi kepada salah satu muridnya sendiri. Murid itu membungkuk hormat ke arah Han Li, lalu segera pergi dari aula. Tiba-tiba, sedikit senyum muncul di wajah Han Li saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Hai Yuetian. Ceritakan tentang apa yang terjadi denganmu baru-baru ini, Yuetian. Secara khusus, ceritakan tentang bagaimana kamu mengungkapkan keberadaan akar spiritual petir resesifmu. Ekspresi canggung muncul di wajah Hai Yuetian setelah mendengar ini, dan dia menjawab, mari kita tidak membahasnya secara mendetail, saya tahu kesalahan saya, Guru. Apa yang saya katakan sebelum saya pergi? Akar spiritual petir resesif Anda bisa membuat Anda terbunuh, jadi Anda harus berhati-hati untuk tidak mengungkapkan keberadaannya kepada siapapun. Apa yang Anda lakukan? Anda pergi dan memberitahu semua orang dengan kata-kata kasar saat mabuk. Jika saya tidak kembali tepat waktu, Anda akan membawa bencana pada diri Anda sendiri dan mungkin bahkan kakak senior Anda juga, kata Han Li saat ekspresi dingin muncul di wajahnya. Aku tidak akan melakukannya lagi, Tuan, Hai Yuetian buru-buru menjawab saat dia berlutut lagi. Sekarang aku berada di tahap Grand Ascension, aku dapat dengan mudah menolak utusan Pulau Suci, tetapi akar spiritual petir resesifmu adalah salah satu dari sedikit hal yang dapat melemahkan kesengsaraan petir. Jika tahap Grand Ascension yang kuat berasal dari ras asing datang kepadaku menanyakanmu, apa yang harus aku lakukan? Han Li melanjutkan dengan suara dingin. Wajah Hai Yuetian sedikit memucat setelah mendengar ini, dan dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya saat dia menjawab, ini semua salahku, Tuan. Jika hari itu tiba, serahkan saja aku pantas menuai apa yang aku menabur. Menyerahkanmu, bahkan tidak memikirkannya, reputasiku akan tersapu ke tanah jika aku melakukan itu. Setelah upacara perayaan ini, gunakan nama yang berbeda dan tinggalkan tempat ini untuk saat ini, hanya kembali padaku setelah semuanya mereda dan Anda tidak lagi di bawah pengawasan, kata Han Li setelah beberapa saat merenung.